Akhirnya bisa ngonten lagi. Halo, ketemu lagi di Kosan Studio. Oke, kali ini aku mau rencana sharing ke kalian itu cara bikin numbering di sebuah file. Jadi sebelum aku lanjut, permohonan maaf dulu karena ini kos-kosan, jadi ya banyak suara anak-anak lah. Udah sore jadi mereka sering bermain, nggak apa-apa ya. Terus sebelum kalian mulai, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama itu udah pasti filenya, file yang kalian mau isi nomor. Yang kedua itu kalian tentukan dulu itu filenya itu setting bolak-balik atau satu sisi nantinya, karena itu prosesnya berbeda antara bolak-balik dan satu sisi itu. Tapi mungkin nanti aku bakalan sharing caranya yang setting untuk file yang bolak-balik gitu. Jadi kalian kalau misalkan kalian punya file yang satu sisi, nanti bisa kalian uh, terapkan juga, nggak perlu yang setting bolak-baliknya. Jadi untuk tutorial kali ini aku bakalan bagi beberapa step. Di antaranya itu pertama adalah pemisahan file dulu. Pemisahan file antara bolak-balik yang depan sama di belakangnya. Karena misalkan nih kalian mau isi numbering di bagian depan saja gitu, bagian belakangnya ya kalian harus pisahkan dulu untuk lebih aman, untuk memperingan kerja komputer kalian, komputer atau laptop kalian. Terus yang kedua, duplikasi file. Duplikasi file ini maksudnya misalkan kalian mau numbering sebanyak 1000 pieces, 1000 nomor, kalian duplikasi file itu sebanyak 1000. Tapi bukan dengan cara kalian copy-copy ya, nanti ada caranya, aku bakalan sharing di aplikasinya. Terus yang kedua adalah proses penomorannya. Jadi misalkan nih kalian sudah duplikasi file sebanyak 1000, terus yang berikutnya ini adalah meletakkan nomor ke masing-masing file itu. Terus yang ketiga itu adalah ada istilahnya shuffle file. Jadi file yang sudah di numbering itu bakalan diacak. Diacak bukan sembarang diacak ya. Jadi diacaknya itu bakalan menyesuaikan ke layout ukuran kertas yang bakalan dipakai untuk proses printingnya. Terus yang kelima itu, jadi setelah diacak seperti itu, kemudian aku bakalan jajarin itu ke dalam ukuran kertas yang mau dipakai printing. Nah, yang terakhir ini adalah menyelipkan page terakhirnya, sebanyak berapa page kalian numbering. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk filenya itu di sini aku udah siapin filenya. Di sini ada 2 page file. Jadi page depan yang ada nomornya di pojok kiri bawah dan di pojok kanan bawah. Terus ada page belakangnya. Jadi ini polos saja tanpa nomor. Nah, jadi tahap pertama itu kita pisahkan dulu filenya antara page depan dengan page belakang. Jadi caranya itu klik kanan di file page belakang, itu dipilih extract page, kemudian delete page aja, kemudian OK. Nah, sekarang filenya udah terpisah, jadi cuman ada satu page saja. Ini page depan, ini page belakang. Oke, kita fokusin ke page depan dulu. Nah, untuk proses pemisahan udah selesai. Kemudian untuk tahap berikutnya itu duplikat file. Jadi duplikat file itu misalnya kita pengen bikin 1000 pieces gitu, seperti itu. Jadi kita duplikat sebanyak 1000 pieces. Itu caranya pergi ke plugin, terus Quiet Imposing 5, kemudian page management, terus page tool. Page tool di sini. Karena kita ingin duplikat page, jadi kita pilih di duplikat page ini. Terus enter dokumen dan copiesnya itu. Jadi copiesnya itu kita bikin 1000 karena kita kebutuhannya 1000 pieces. Kemudian OK, tunggu berapa saat, nanti jadi 1000 halaman ya, tercopy otomatis.
Jadi cara ini terbukti lebih efisien daripada kita numbering pakai Corel atau apa ya namanya, distiller itu. Jadi lebih lebih mempersingkat waktu seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kita punya 1000 halaman di sini, 1000 piece desain yang sama. Jadi balik lagi ke page satunya di sini. Jadi proses duplikasi sudah. Kemudian sekarang kita masuk ke proses numbering. Jadi kita mau pasangkan number di pojok kiri bawah ini dan di pojok kanan bawah ini. Itu caranya. Kembali lagi ke plugin, Quick Imposing, dan pilih stick on. Nah, stick on ini kita pilih stick on text and number. Jadi kita mau menambahkan teks atau number di sini. Nah, ini tampilan untuk stick on-nya. Jadi pertama kita harus isi ini di first number to add itu. Kita mau pasang nomor berapa gitu di awal. Misalkan seperti ini aku isi 0001 itu. Terus nanti otomatis dia sampai 1000, jadi 0001 sampai ke 1000 seperti itu dia jadi ya gitu. Terus untuk text before ini kita kosongin aja karena kita nggak perlu tambahan teks di sebelum angka ini. Terus text after ini juga kita kosongin aja karena kita nggak perlu tambahan teks di akhir ini. Tapi kalau kalian mungkin mau menambahkan teks bisa, nanti bisa diisi text before ini atau text after ini seperti itu. Terus untuk jenis fontnya ini bisa kalian pilih di choose another font ini. Nah, jenis font yang di sini itu menyesuaikan dengan tipe-tipe font yang terinstall di komputer atau laptop kalian. Di sini defaultnya ada Times New Roman. Nah, di sini bisa kalian ganti jadi jenis font apa aja. Di sini aku sebagai contoh aku pakai font namanya Oswald. Nah, karena aku bikin desainnya itu pakai font Oswald ya untuk no ini ya, teks no itu ya. Jadi udah aku pakai font Oswald, aku okein. Terus untuk ukuran fontnya ini aku pakai 16 saja, itu bisa kalian sesuaikan sesuai selera. Terus untuk text color ini bisa kalian ganti. Jadi aku di sini pakai warna hijau seperti ini, atau kalian kalau punya kode font atau CMYK-nya berapa itu bisa kalian input di sini seperti ini. Nah, sini CMYK bisa satu persatu kalian masukin. Jadi aku pakai warna hijau ini, terus aku pilih OK. Nah, untuk penempatan nomornya di halaman ini perhatikan kotak merah ini, itu adalah posisi nomornya nanti. Jadi bisa kalian tentukan dulu posisinya, ada top left atau top center atau apalah, banyak di sini ya. Jadi di sini aku pakai yang bottom left aja di sisi sini. Jadi ini bisa kalian mainkan angkanya untuk memindah-mindahkan kotak ini. Kemudian pilih apply. Nah, jadi ini pertama ya, ini angka yang pertama. Jadi kita nanti bakalan menambahkan di sini juga. Jadi untuk menambahkan di sini itu kalian tinggal pilih ini aja, gantiin aja. Di sini kan karena bottom right ya, bottom right di sini. Nah, berarti kotak ini di sini. Terus di sini kita akan horizontal ini kita akan ganti ke misalkan 2. Nah, 2,2 deh. 2,2. Jadi tinggal apply lagi, maka dia akan muncul nomor yang sama seperti ini juga lagi sekali. Apply. Nah, udah. Nah, kalau udah selesai ini kita close aja. Di sini kita sudah punya file yang terisi nomor itu 001 sampai 1000. Nah, proses numberingnya udah. Sekarang masuk ke proses shuffle page. Jadi sekarang file ini kan berurutan ya. Page 1 ini ada 001, page 2 ini ada 002, begitu juga seterusnya. Sekarang kita acak filenya itu mengikuti layout kertas pada saat proses printing nanti. Itu caranya seperti ini. Pergi ke plugin, terus Quick Imposing 5, terus ke page management, kemudian shuffle page for imposing. Nah, seperti ini. Kalian bisa contreng ini, create a new document, biar
untuk antisipasi aja, siapa tahu terjadi kesalahan pada saat proses shuffle nantinya, seperti itu. Ini number of page in each group 12, seperti itu. Jadi aku filenya itu ukurannya 14 kali 7 cm ya, misalkan seperti ini. Jadi aku mau buat kayak prototype mockup layout seperti itu. Jadi nah ini 31 kali 46 cm ini adalah media print satu kertas ya, di printing itu. Terus aku bikin kotak itu ukurannya 14 kali 14 untuk height-nya 7 cm. Nah, oke. Jadi kotak ini itu menggambarkan file yang akan kita layout di kertas seperti itu. Jadi ini kan potret ya. Ini orientasinya potret. Aku maunya itu orientasinya landscape. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba jajar file kotak ini. Jadi dapatnya berapa kolom, dapat terus berapa baris seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatnya untuk ukuran file 14 kali 7 cm itu kita dapatnya 3 kolom dan 4 baris. Seperti itu. Nah, terus kita balik lagi ke file yang tadi. Jadi 12 itu berarti kan 3 kolom, ya bener. 12. Terus tentukan rule-nya. Kita 1 2 3. Berarti urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga untuk 3 kolom ya. Terus untuk 4 row-nya itu, jadi kita sampai enter dulu. Ini sampai lanjut 5 6, enter lagi 7 8 9, enter lagi 10 11 12. Nah, ini kita udah dapat 3 kolom dan 4 row. Jadi untuk row-nya pada saat proses shuffle itu seperti ini gitu. Jadi pada saat kalian jejer di kertas itu udah kebentuk, udah layout gitu loh. Jadi tinggal pilih oke aja. Tunggu seperti ini jadinya. Jadi P1 memang tetap 001 dan pick 2 nya itu berubah ke 0085 seperti itu. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya, yaitu layout di media printnya nanti. Jadi caranya itu masuk ke plugin lagi, Quick Infusion 5, kemudian pilih ke isi infusion. Kita sekarang jajarnya pakai end up page, jadi berurutan ya. Jadi page 1, page 2, page 3, page begitu juga berikutnya seperti itu di end up ini. Nah, kalian bisa boleh create a new document atau nggak usah centang, nggak apa-apa, karena sebelumnya kita udah centang itu ya, biar nggak double nanti bingung. Jadi next. Nah, untuk margin ini aku buat 0 karena kita untuk desain kali ini kan kita nggak pakai blade ya, jadi aman aja seperti itu. Jadi nggak perlu kayak double crease seperti itu, jadi cuman satu garis potong, jadi mepet lah. Jadi add crop mark ini tujuannya buat isi tanda potong gitu loh, jadi gampang proses motongnya. Di next. Nah, untuk ukuran kertasnya di sini, ini bukan ukuran kertas sih sebenarnya, ini adalah area print kertasnya. Jadi aku nggak mau pakai ukuran kertas, takutnya dia nanti hasilnya kepotong atau apa, itu kepotong area print ya. Jadi aku cari aman aja, jadinya pakai ukuran area print aja seperti itu. Terus untuk layoutnya, kalau tool ini kan potret nih, kalau kita pakai tool itu dapatnya 2 kolom 6 row, sedangkan kita tadi kan perhitungannya 3 kolom 4 row, berarti kita pakai wide aja seperti itu. Udah wide, kita layoutnya dapat 3 kolom 4 row, klik finish. Tunggu, jadi seperti ini. Jadi kita dapatnya dari 1000 pieces itu, kalau kita jajarin di kertas A3 itu dapatnya 84 lembar. Udah. Jadi misalkan nih page 1 itu 001 ada di pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, page 2 nya itu, jadi ini 0002 ini ada di pojok kiri atas juga. Jadi tujuan shuffle itu seperti ini.
jadinya nanti kalau misalkan nih file kalian udah selesai print terus dipotong, kalian nggak perlu nyusun ulang nih gitu. Jadi kalian nggak perlu nyusun ulang, ya bayangin aja 1000 pieces disusun ulang, cari-cari nomor 01 mana 02 mana gitu, palingan ya berantakan tapi sedikit lah, nggak sebanyak gitu, nggak ngacak banget ya jadinya. Jadi nggak terlalu ribet lah kalian nyusunnya nanti. Kalau file kalian itu satu sisi seperti ini udah oke, udah selesai gitu loh. Tapi sekarang file aku sendiri kan ini dua sisi ya, ini file belakangnya. Untuk file belakangnya ini aku jajarin juga, bikin layout yang sama seperti file depannya ini. Jadi jajarin bikin 3 kolom 4 row gitu. Jadi caranya itu ke plugin, terus quit impushing 5, terus isi impusion kita pakai step and repeat karena cuman satu file terus itu diperbanyak seperti itu. Ini nggak usah gini. Terus next, ini nggak usah karena yang sebelumnya itu adalah 00, dia ada space-nya. Next, kita samakan ukuran kertasnya, samakan orientasinya, kita pakai white jadi 3 kolom 4 row, finish. Nah, ini untuk bagian belakangnya udah beres. Ini bisa kita simpan dulu. Simpan di misalkan nih belakang aja, aku replace aja. Nah, oke. Jadi ini file depan. Seperti itu. Ini file depan tapi masih sama nih semua desainnya. Nah, kita bakalan mau menyisipkan file belakang itu. Jadi satu ini depan, nanti di sini ada belakang, terus ini depan, nanti di sini ada belakang. Itu caranya pakai plugin juga. Jadi plugin, terus quit impushing 5, terus ke page management lagi, pilih ke insert page. Nah, di sini ada dua nih, ada insert blank page atau insert page from file. Jadi karena aku ada filenya, jadinya aku pilih insert page from file ini. Terus untuk lokasinya itu bisa browse di sini, browse. Nah, yang tadi file belakang yang udah kejajar, yang udah kesimpan itu kita pilih itu. Ini dia belakang jajar gitu. Open. Nah, di sini kalian pilih entry dokumen karena satu untuk semuanya nih ya, entry dokumen. Terus untuk insert at interval ini kalian centang. Jadi tujuannya itu file itu bakalan keselip di antara dua page ini, jadi satu seperti itu. Terus start inserting page after page 1. Berarti kita mulainya dari sini after page 1 ya. Jadi ini page 1. Setelah ini baru masuk ke file belakangnya. Terus after inserting skip one page and insert again. Berarti setelah dimasukkan lewati satu untuk masukin lagi seperti itu. Jadi oke aja. Tunggu berapa saat. Nah, udah beres. Jadi ini adalah file yang sudah kejejer. Jadi depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang seperti itu sampai ke halaman terakhir nanti. Nah, ini kan ada kosong nih. Di sini isi. Ya udah abaikan aja, nanti itu filenya nggak kepake kan. Seperti itu. Oke, ini kalian bisa save dan kalian bisa bawa ke printing. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan jawab satu persatu. Terus ada teman-teman yang mau aplikasinya, mungkin bisa kontak aku ya di nomor bawah. Oke, akhir kata, semangat dan sukses selalu.